Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yudlil falahu fala mudilla lahu wa may yudlil falahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammad Nabi rahmah wa safi'il ummah wa ala alihi wa dhahiri wa sahbihi kiramil bararah wa tabi'ina wa tabi'ahum bisan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bismillahi ma sya'allah la syukru khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasfu su'al illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmati fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasfu khaira illallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para alim, para jamaah, Bapak Ibu Masjid Siratul Mustaqim yang kami muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih membimbing kita, menakdirkan kita dalam rangka melaksanakan segala perintah-perintahnya. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan, bentuk rahmatnya, kita memohon kepada Allah akan diberi keistiqomahan di dalamnya, hingga kenikmatan-kenikmatan yang berhubungan dengan duniawi Allah tingkatkan menjadi kenikmatan yang berhubungan dengan akhirat dalam keadaan istiqomah dan ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, insan yang penuh dengan kemuliaan dan sebaik-baik penciptaan. Salawat dan salam juga selalu terlimpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh insan yang selalu setia pada jejak-jejak risalahnya. Dengan harapan semoga kita selalu pula mendapatkan syafaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ila khususan ya jalla wa ila khususan almarhumah jamaah Masjid Siratul Mustaqim yang telah mendahului kita. Wabil khusus jamaah leluhur kita, Bapak Ibu kula jenengan sedanten ingkang sampun wasung urusan Allah Subhanahu wa taala. Monggo disebut naminipun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan min ladunka Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Kita berharap apa yang kita lakukan pagi ini dari yang sekecil apapun Allah tulis sebagai nilai ibadah, dan mudah-mudahan sebelum pahala tersebut nyampe kepada kita semuanya, kita memohon akan disampaikan kepada seluruh keluarga kula jenengan, wabil khusus kepada kedua orang tua kula jenengan yang kang sampun wangsul terbersanipun Allah. Mugi-mugi Allah curahkan dengan kasih sayangnya, mengampuni segala salah dan khilafnya, dan menerima segala amal baiknya saat di dunia. Ingkang tasih gesang, mudah-mudahan Allah juga curahkan kasih sayangnya dengan diberikan umur barokah, fisya wal afiyah, hingga bisa menemani kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula muliakan,
Sebenarnya ngapunten kalau mboten layak berada di tempat depan ini, karena biasanya saya yang mendengarkan dengan bapak-bapak sekalian duduk di belakang menyimak tausiah para mudaris-mudaris yang keilmuannya seluas samudra laut. Tapi karena amanah dari Bapak Ketua Kamir beserta stafnya, saya diperintah untuk bantu ngisi. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat, khususnya pada saya sendiri dan semua jemaah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kula muliakan, Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya, Daqotal imana maradiyallahu rabbal Rabbi radiyallahu Islam dina Nabi Muhammad Nabi wa Rasulah. Daqotok mal iman marradiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad Nabi. Dapatlah mengecap rasa iman itu orang yang rela, orang yang ridho Allah menjadi Tuhannya, Islam menjadi agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Seperti halnya iman dapat dikecap dan dirasakan kelezatannya, seandainya iman yang bersarang di hati ternyata tidak sepadan dengan apa yang Allah kehendaki, gambarannya seperti halnya lidah yang dapat merasakan nikmatnya buah yang manis. Yang mengecap iman itu tergantung dari hatinya masing-masing. Ada yang dimudahkan dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan dalam ibadahnya, ada yang merasa berat. Semuanya tergantung pada hatinya. Gambaran dengan lidah tadi, lidah yang sehat pasti akan bisa merasakan lezatnya makanan dan buah-buahan. Tapi sebaliknya, kondisi lidah atau rongga mulut yang sakit akan terasa hambar dan pahit tentang apa yang ia makan. Maka rasa iman itu akan menjadi hilang atau pahit apabila di dalam hati menjadi hati yang dalam kondisi lemah. Hati atau rohania itu harusnya kita jaga, karena di sana tempat yang suci, yang Allah takdirkan roh untuk selalu bertauhid kepada Allah. Intinya, kebersihan hati akan menjadikan tempat iman semakin kuat dan kokoh, tidak terlupakan dengan apa-apa yang ada di dunia. Hadis Nabi tadi telah menunjukkan dengan jelas tanda-tanda hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang selalu ridho kepada Allah, ridho beragamakan Islam, dan ridho bernabikan Nabi Muhammad SAW. Ridho adalah puncak dari segala kepuasan jiwa bagi seorang mukmin. Barulah dikatakan ridho bertuhankan Allah apabila pada dirinya puas dengan pengurusan Allah pada seseorang. Ridho akan pahit kodoknya atas dirinya terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Ridho atas pembagian rezeki dari Allah dan tetap memelihara kewajiban terhadap Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Para ibu yang kami muliakan, bapak ibu yang kami muliakan, Allah menakdirkan seseorang sesuai dengan
kemampuannya. Allah menguji seseorang tanpa meninggalkan batas, pastilah dia mampu untuk mengatasinya. Allah memberikan kenikmatan rezeki kepada seseorang dengan sifatnya yang Maha Rahman tanpa melihat kondisi keimanannya. Baik ia iman, ia munafik, bahkan orang kafir pun Allah curahkan kasih sayangnya bentuk rahmat, yaitu bentuk kasih sayang berupa duniawi. Orang yang meninggalkan sholat tetap Allah berikan rezekinya. Orang yang taat kepada Allah juga tetap berikan rezekinya. Tapi perbedaan di antara keduanya yaitu tentang keberkahannya. Kalau orang-orang yang lalai, Allah angkat keberkahan dari harta bendanya. Sedangkan orang-orang yang iman, Allah berikan kemuliaan dengan keberkahan di dalam harta bendanya. Ma'asyiral muslimin, dari kalimat tersebut, maka seorang yang beriman tidak akan mempunyai sifat seudon kepada Allah dengan mengatakan apapun yang seakan-akan menunjukkan keprotesannya terhadap qada' Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan di dalam rezeki panjenengan. Amin. Kemudian menunjukkan satu ketakwaan seseorang, ia tidak memperhatikan apa yang terdapat pada kondisi dirinya, ia tetap bersyukur dengan kalimat alhamdulillah fi kulli hal, dan kesyukuran tersebut akan meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Seseorang yang diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan menurut pandangan manusia, sejatinya itu bentuk kasih sayangnya Allah. Dia akan memberikan suatu kenikmatan pada dirinya apabila dia ridho. Dengan catatan ia sabar dengan apa yang Allah berikan, menerima apa yang Allah turunkan dengan ujiannya, maka menunjukkan Allah akan memberikan kebaikan sesudahnya. Orang kalau sabar, Allah akan mengangkat derajatnya dan akan menghapus segala dosa-dosanya. Sebaliknya, ketika seseorang diuji dengan kesusahan, baik itu diuji dengan penyakit atau diuji dengan kesulitan ekonomi, ia tidak sabar, maka Allah mendatangkan dua perkara. Allah akan rendahkan derajatnya dan tidak mengampuni dosanya. Kemudian yang kedua, Allah akan mendatangkan musibah yang kedua. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang kula muliakan, pada kesempatan pagi hari ini merupakan tanda kebesaran Allah yang Allah telah memilih hamba-hambanya dengan sifatnya yang Maha Rahim, yaitu dimudahkan dalam urusan agamanya, dimudahkan dalam datang di majelis-majelis ilmu yang sebelumnya diundang dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah yang Allah tetapkan niku harusnya akan menjadi suatu penguat yang harus dijaga nilai pahalanya. Kalau orang-orang dahulu, para ulama-ulama, nilai pahalanya itu lebih banyak dibandingkan dengan rusaknya amal. Rusaknya amal yang disebabkan oleh ada penyakit-penyakit hati yang bersarang pada diri seseorang, di antaranya ujub, sombong, maka hilanglah sebagian dari pahalanya atau bahkan semuanya. Jadi melaksanakan amal ibadah itu
bagi orang-orang yang beriman mudah dan menjaganya agar nilai pahalanya tidak rusak atau hilang, itu yang lebih sulit. Seseorang bersedekah dengan harta, kemudian berulang kali, ibaratnya tong air yang besar diisi dengan air yang sedikit dan sedikit akan menjadi banyak dan penuh. Itu gambaran nilai pahala yang baik. Kalau ulama-ulama isinya bukan setetes, tapi kerojokan atau satu ember yang dituangkan pada tong air. Gambarannya tentang tempat nilai ibadah. Sedangkan sebagian di antara kita disediakan tong yang isinya hanya tetesan dengan ibadah yang kurang. Dan malah yang lebih menjadi bahaya, tong itu ternyata berlubang atau bocor yang disebabkan menjadi salah satu rusaknya amal dengan bersarangnya penyakit-penyakit hati, di antaranya sombong, takabur, ujub dan sebagainya, atau melakukan hibah. Nilai ibadahnya banyak, tapi seakan-akan tongnya tidak pernah berisi sebab lubang besar yang ada di bawahnya. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini yang Allah melarang tentang hibah atau perbuatan-perbuatan yang lain yang bisa merusak amal ibadah Ramadan, mudah-mudahan berkelanjutan sampai pada sesudah Ramadan. Amin. Orang yang ridho di hadapan Allah, maka apa yang Allah tetapkan ia laksanakan dengan baik dan tanpa merasa terbebani, menunjukkan hatinya sehat saat menerima keridhaan Allah. Kemudian seorang mukmin barulah dikatakan ridho beragamakan Islam. Raditu billahi robba wa bil islami dinan. Apabila ia sungguh-sungguh mengagungkan kehormatan Islam, mengagungkan tanda-tanda syiar-syiar Islam, selalu bersungguh-sungguh menambah ilmu dan menambah amal, dan memperkuat serta menambah istiqomah di dalamnya, yang semuanya terlampung dalam amal-amal agama Islam. Sangat cinta kepada Islam, amat takut dirinya terlepas dari Islam, serta menghormati orang-orang Islam, dan tidak mencintai dan tidak membela orang-orang yang kufur terhadap Islam. Seorang mukmin yang barusan tadi baru dikatakan ridho terhadap agama Islam dengan rutinitas ibadah seseorang, itu menunjukkan bahwasanya keridhaan tersebut benar-benar bersarang pada hati yang bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga, seorang mukmin baru dikatakan ridho bernabikan Nabi Muhammad SAW apabila ia istiqomah mengikuti jejak langkah Nabi SAW, benar-benar menerima dan mengambil petunjuk dari Nabi SAW serta mengikuti syariat-syariatnya, benar-benar berpegang teguh kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengagungkan hak-hak Nabi, senang memperbanyak dan mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga cinta kepada Ahlul Baitnya, turun-turunannya, dan sahabat Nabi. Suka membacakan radhiyallahu anhum, karena mereka orang-orang mulia, para sahabat yang berkasih sayang kepada umat Nabi Muhammad, yang bertujuan baik kepada mereka. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang bersikap demikian pada agama Islam, ridho terhadap ketetapan Allah, ridho terhadap
agama Islam yang ia peluk dan ridho kepada kenabian Muhammad SAW akan terangkai dalam Al-Quran yang Allah bagikan di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri daripada orang-orang mukmin apabila disebut namanya, nama Allah di hadapannya dan ia mendengarkan, maka bergetarlah hatinya. Ia malu terhadap apa yang telah ia lakukan hingga pernah lalai meninggalkan syariat yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang kedua, orang yang beriman, dari ayat ini Allah memberikan suatu bentuk gambaran innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan di depannya, seperti tadi malam orang-orang bertadarus, maka orang-orang yang mendengarkan pun akan semakin kuat dan kokoh keimanannya. Kemudian yang ketiga, dari ayat ini orang-orang yang beriman kepada Allah adalah bertawakal kepada Allah. Ia berusaha tapi tidak lepas dari penetapan terhadap Allah dengan keyakinannya yang kuat. Apabila seseorang termasuk dari golongan ini, maka tidak ada pembatas dirinya dengan surga kecuali kematian. Allah menjalani, mungkin semua yang ada di sini termasuk dari orang-orang yang dimuliakan Allah, dimudahkan dalam urusannya, kemudian dipertemukan dengan surga. Kinten-kinten wonten sing kesusun untuk senang ke dalam surga. Nopo ibu-ibu mungkin wonten sing kesusu tapi yang surga. Buat jamaah surat mutakin tawari surga kamu dan kesusu. Ini karena pembatas orang yang beriman dengan surga adalah kematian. Maka kalau kesusu ya harus mempersiapkan diri. Kalau perlu ditawari, tak ngelompok nasan. Mungkin saya begitu kasih dalam keadaan muslim fatim. Amin. Terus di hadis yang lain yang berkaitan kalian keriduan terhadap Allah, keriduan terhadap Islam, juga keriduan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menyampaikan mangkola hina hasbuhu wa hina yasi salah samar. Siapa yang mengucapkan 3 kali saat pagi dan petang kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah, karena haqqan 'ala Allahi ayyur dia, maka Allah akan memberikan keridhaan kepada seorang tersebut sampai hari kiamat. Maka monggo sareng-sareng ini termasuk bagian dari yang diperintahkan, yaitu pagi dan petang. Sareng-sareng maos 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Mungkin awal atau yang sudah beristiqomah melafadzkan
kalimat mulia tersebut pada pagi dan petangnya, Allah memberikan kemudahan sampai tutup usia itu. Siapa yang membaca kalimat tersebut setiap pagi dan senja adalah merupakan pernyataan ridho dari seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau disebut hamba itu berarti melaksanakan perintah-perintah secara kafah, secara keseluruhan. Zaman saat ini kan wonten sering mengaku hamba Allah, tulisannya bantu ini tulis hamba Allah, ini baik-baik saja. Tapi seakan-akan ia benar-benar sudah termasuk orang-orang yang benar menghamba kepada Allah. Ini mungkin sedaya sangat benar-benar menghamba kepada Allah. Nah, kemudian ridho Islam menjadi agamanya dan ridho Nabi Muhammad SAW menjadi nabinya. Oleh karena itu, pasti balasannya dengan penguatan dan pengukuhan sifat ridho itu pula dalam hatinya. Dan terus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan sepenuhnya keridhaan tersebut di dalam hati. Maka menunjukkan di awal tadi hati yang sehat dan kuat atas keimanannya. Karena hati harus dijaga kesuciannya, di situ karena tempatnya tauhid. Kalau bersarang juga hal-hal yang remeh-temeh, bersarang dengan tauhid, maka dikhawatirkan saat tutup usianya dia sulit untuk melafadzkan nama Allah. Saat hidup saja sekarang ini kebanyakan masyarakat mengganti nama Allah yang mulia dengan hal-hal yang bersifat merendahkan. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya terjadi pembicaraan bla 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 bla, misalnya langsung ngomong sanjang wis aku pasrah mbek sing ngecat Lombok. Seakan-akan merendahkan. Lesannya tidak mampu dikuatkan oleh Allah untuk menyebut nama Allah, atau menyebut dengan wis aku pasrah apa jare sing di atas, apa jare sing di dhuwur. Lah yang di dhuwur itu siapa? Itu kelemahan lesan yang tidak dimudahkan untuk menyebut nama keagungan Allah. Mungkin jamaah dan dikimatan dan singkat sebentar. Padahal menyebut nama Allah sudah bernilai ibadah. Jangan diganti dengan yang lain yang sifatnya lebih tidak mengagumkan. Kemudian sudah barang tentu yang dimaksud dengan membaca kalimat tersebut adalah membaca dengan penuh isi makna yang diresapi oleh hati dengan ikhlas, sehingga kalimat tersebut bukan hanya sekedar bacaan, melainkan juga sikap hidup positif selama hayat dikandung badan. Sikap hidup raditu billahi robba wa bil Islam dina wa Muhammad nabiyyu itu harus dimiliki oleh masyarakat Islam di segala zaman. Contoh terbaik masyarakat sikap hidup raditu billahi robba bil Islam dina yaitu telah diterapkan di masyarakat zaman Nabi Muhammad SAW. Baik kaum miskin maupun kaum hartawan, orang awam ataupun orang alim, rakyat jelata maupun tokoh-tokoh masyarakat, semuanya benar-benar menyesuaikan diri dengan melaksanakan kehidupan diliputi oleh isi kandungan raditu billahi robba wa bil Islam dina wa Muhammad nabiyya. Karena di semua zaman tidak ada satu orang pun yang lepas dari ujian pun Allah. Semuanya merasakan ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan harta bendanya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, bahkan ada yang diuji dengan orang tuanya saat menjelang usia yang sepuh. Intinya menyikapi segala ujian dengan sabar dan syukur menunjukkan keridhaan dari ketetapan Allah, dan Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Kita ambil salah satu contoh peristiwa seorang janda miskin di zaman Rasulullah yang mempunyai 3 orang anak, yaitu di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Janda ini hampir setiap malam tidak menanak makanan
karena miskinnya. Anak-anaknya selalu menangis, meratap kelaparan di malam hari. Bahkan sang ibu janda tadi niku untuk menidurkan anaknya niku pura-pura masak. Panci tempat masaknya niku diisi batu dan dinyalakan apinya. Anaknya menunggu, padahal yang dimasak api, batu, hingga anaknya pun tertidur. Begitu terus berulang sampai suatu malam Khalifah Umar bin Khattab sedang berkeliling seorang diri sebagaimana biasanya untuk mencari berita-berita tentang nasib rakyatnya. Ini salah satu pemimpin yang handal, Umar bin Khattab. Kemudian demi mengetahui peristiwa itu, beliau sekencang-kencangnya menuju Baitul Mal karena melihat ada suara tangisan anak kecil, kemudian sang ibunya sedang pura-pura masak dengan menggunakan batu tadi. Yang oleh sahabat Umar itu melihat dari lubang dinding rumah seorang janda tadi. Kemudian ia mengambil simpanan makanan di Baitul Mal untuk mengambil tepung. Kemudian ia berusaha mengangkat dengan kekuatan beliau dan memikulnya sendiri. Walaupun pengawal sahabat-sahabatnya menawarkan diri. Tapi sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ini adalah tanggung jawabku. Aku takut kelak di yaumil akhir aku mempunyai tanggungan terhadap Allah. Karena kelalaianku melihat wargaku yang kondisinya kelaparan. Kemudian ia tidak mau, maka dia mengangkatnya sendiri. Kemudian contoh lain yaitu di zaman Khalifah Utsman bin Affan, beliau berbadi memiliki 1000 ekor unta yang semuanya dengan muatan bahan makanan pokok yang baru saja beliau datangkan dari Syria. Pada waktu itu negeri tengah ditimpa paceklik. Seluruh pedagang negeri tersebut sama datang kepada beliau untuk mengkulaknya dengan harga yang tinggi, yang keuntungannya bisa mencapai 500%-nya. Kemudian beliau mengatakan bahasanya hanyalah Allah yang berani memberikan keuntungan minimal 1000%. Kata beliau, karena itu lebih baik aku jual kepada Allah saja, yaitu disedekahkan kepada nasib rakyatnya yang wilayahnya sedang dalam keadaan paceklik tadi. Demikian kedua contoh atas keriduan dari para sahabat Nabi terhadap ketetapan Allah dan yang memuliakan agama Islam, memuliakan Rasulullah, menunjukkan benar-benar penghayatan isi kandungan dalam kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, bertetangga, bersama jamaah yang lainnya dalam kumpulan sholat berjamaah masih Siratul Mustaqim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada saya khususnya dan semua jamaah. Apa-apa yang saya ucap sebenarnya tertuju pada saya sendiri, yang untuk saling menjadi penguat bagi orang-orang yang mau mendengarkan dan melaksanakan. Mudah-mudahan semoga duduk lenggahnya dengan datang masjid dengan niat iktikaf, dengan niat sholat berjamaah, dengan niat talabul ilmi, sekecil apapun pahalanya Allah terima dan dicatat sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, mungkin sebagian bapak-bapak ada yang hafal zikir jalalah. Zikir jalalah itu adalah amalia yang mencegah seseorang dengan ikhtiarnya saat akhir usianya ditutup dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dilaksanakan, diikhtiarkan dan membaca zikir jalalah
agar penutupan kehidupan menjadi husnul khatimah. Sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mawjud bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kullu yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman min zawadil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam lak alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya hannan ya mannan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ighfir lana warhamna, wa anta khairur rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini gua sebenarnya kalau pada teksnya itu kalau sampai akan terjenengan kalau ini karena hujan mendensias berdoa insya Allah pertemuan berikutnya kalau masih ada kesempatan bersampaikan. Oke, teman-teman, doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.